Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel YouTube saya Ramlah97. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan persediaan dengan sistem fisik, di mana video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek part 1. Ini untuk part 2 mengenai mengelola kartu persediaan. Langsung saja kita cek ada berapa sih jenis metode untuk sistem fisik. Nah, yang pertama ada perhitungan fisik persediaan atau stock of name. Perhitungan fisik persediaan barang dagang stock of name dilakukan secara periodik untuk mengetahui kesesuaian antara pencatatan pada persediaan barang dagang dan jumlah fisik di gudang. Jadi di metode ini kita melakukan pencocokan antara catatan yang dibuat oleh bagian gudang dan jumlah barang yang sebenarnya tersedia di gudang. Nanti jika ada lebih atau kurang kita bisa catat sebagai selisih. Nah, akun persediaan akan diperbaharui nilainya hanya pada akhir periode saja sebelum penyusunan laporan keuangan melalui perhitungan fisik persediaan stok of name di gudang. Sistem ini terutama digunakan oleh perusahaan yang menjual produknya berbagai macam. Harga satuannya relatif kecil sehingga untuk menghitung harga pokok penjualan per unit sulit dilakukan. Oleh karena itu, harga pokok penjualan dihitung tiap akhir periode setelah barang dihitung secara fisik. Jadi kita bisa ambil contohnya di Alfamart, Indomart, kemudian toko kelontong, di mana toko atau perusahaan tersebut menjual barang yang fisiknya itu kecil dan harganya itu relatif kecil juga. Misalnya seperti Alfamart itu menjual sabun, kemudian pasta gigi, kemudian pampers yang jumlahnya itu sangat banyak dan berbagai macam. Apabila kita menghitungnya dengan metode lain, tentunya kita kesusahan. Jadi kita hitungnya tidak setiap hari, akan tetapi pada akhir periode. Contohnya setiap minggu, setiap bulan, dan sebagainya. Tergantung perusahaan itu menggunakan pencatatan yang dibuat setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap harinya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada metode FIFO atau first in first out, masuk pertama keluar pertama. Seperti apa sih metode FIFO itu? Metode MPKP, barang yang lebih dulu masuk dibeli dianggap yang paling dulu keluar atau dijual. Nilai persediaan akhir dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Nah, di metode ini ketika perusahaan menjual barang itu diambil di gudang yang paling pertama masuk dari supplier itu yang mana, berarti itu yang pertama kali juga keluar. Kita berikan contoh perhitungan untuk FIFO atau first in first out. Nah, di sini ada contoh berikut adalah data persediaan jenis barang X pada UD Langgeng Jaya pada bulan Agustus 2017. Ini transaksinya ya. Di sini ada transaksi persediaan awal dan pembelian. Barang yang tersedia untuk dijual pada bulan Agustus 2017 adalah senilai 113.000 kilo, di mana harganya yaitu Rp284.600.000. 113.000 ini diperoleh dari penjumlahan 10.000 ditambah 20 ditambah 10.000 ditambah 30, 8.000, 20.000 dan 15.000. Untuk totalnya ini adalah penjumlahan dari ini. Nah, setelah dilakukan perhitungan fisik atas sisa barang tanggal 31 Agustus 2017, di gudang masih tersedia barang X sebesar 35.000 kilo. Persediaan akhir barang 35.000 kilo dapat diasumsikan bahwa barang tersebut terdiri dari
15.000 kilo dari pembelian tanggal 28 Agustus 2017 dan 20.000 kilo dari pembelian tanggal 26 Agustus 2017. Nah, di sini kalian bisa cermati ya. Ini menggunakan metode FIFO. Nah, persediaan akhirnya yaitu senilai 35.000, di mana ketika menggunakan metode FIFO, maka ketika ada penjualan, yang pertama kali keluar adalah yang pertama kali masuk. Berarti ini sudah keluar tanggal 5 Agustus 20.000 sudah habis, kemudian tanggal 7 sudah habis. Nah, di sini diketahui persediaan akhirnya 35.000 kilo. Maka dari itu kita ambil dari yang paling bawah tuh, yang belum terjual, sebesar 20.000 kilo dan 15.000 kilo dengan harga ini. Nah, di sini 15.000 kilo dikali 3.400 hasilnya 51 juta, dan 20.000 kilo dikali dengan 3.000 hasilnya 60 juta, kemudian ditambah yaitu hasilnya 111 juta rupiah, di mana 111 juta rupiah ini adalah nominal dari 35.000 kilo persediaan akhir barang dagangan. Seperti itu ya. Jadi di soal ini contohnya adalah mencari persediaan akhir barang dagangan. Tuh. Kata kuncinya ketika mencari persediaan akhir barang dagangan dengan metode FIFO, kita mengambilnya dari bawah dengan asumsi bahwa yang dari atas ini sudah dijual semua. Ini tanggal 1, 5, 7, 12, 15 sudah dijual semua. Jadi persediaan yang tersisa kan berarti yang ini ya, tanggal 26 dan tanggal 28. Seperti itu. Oke, mudah ya. Ya. Yang ketiga ada metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, last in first out. Barang yang terakhir masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar. Nilai persediaan akhir dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Nah, teman-teman fokus ke ini, masuk terakhir keluar pertama. Ketika ada penjualan, berarti barang yang pertama kali dijual itu adalah yang masuk terakhir. Seperti itu. Nah, ada contoh di sini, contohnya juga mencari persediaan barang dagangan akhir, di mana yang tadi menggunakan metode FIFO, yang ini menggunakan metode LIFO. Nah, kita bangun dulu konsepnya. Jadi di sini ketika ada penjualan menggunakan metode LIFO, berarti yang pertama kali dijual yang dari bawah dulu ya, dari tanggal 28 Agustus. Kemudian tanggal 26 Agustus, kemudian tanggal 15 Agustus, tanggal 12 Agustus, tanggal 7, tanggal 5 dan tanggal 1. Tuh urutannya. Nah, di sini persediaan akhirnya yaitu senilai 35.000 kilo, di mana 35.000 kilo itu kita disuruh mencari harga satuan yang mana yang kita gunakan. Nah, kalau menggunakan metode LIFO berarti persediaan akhirnya kita nilai dari yang ini, yang atas, karena dengan asumsi yang dari bawah ini sudah kita jual. 35.000 kilo berarti kita ambil dari yang paling atas dulu 10.000 kilo, kemudian 20.000 kilo, baru 30.000, kurang 5.000 ya, berarti kita ambil dari yang 7 Agustus yaitu 5.000 kilo. Nah, di sini berarti dilihat ya, 10.000 kilo dari persediaan awal, 20.000 kilo dari pembelian, 5.000 kilo dari pembelian. Nilai persediaan barang X pada tanggal 31 Agustus 2017 sebagai berikut. 10.000 kilo dikali 2.000, 20.000 kilo dikali 2.400, 5.000 dikali 2.200. Jadi ini ditambah ini 35.000 kilo ya, benar.
Kemudian di sini dapatlah total 79 juta, di mana 79 juta ini adalah nominal dari 35.000 kilo. Gimana, mudah kan? Ya. Kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu metode rata-rata sederhana atau simple average method. Harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi pembelian, termasuk persediaan barang yang diperoleh dan hasil kali harga rata-rata persatuan barang dengan sisa barang. Nah, di sini alhamdulillah teman-teman sudah bisa menemukan rumusnya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada contoh data persediaan jenis barang X pada PD Jaya Sakti bulan Agustus. Nah, di sini ada persediaan, pembelian, dan di sini kita disuruh mencari persediaan akhir barang dagangan yang 35.000 kilo ini nominalnya berapa. Seperti itu ya. Tadi ketika menggunakan metode rata-rata sederhana, rumusnya adalah, nih kita lihat dulu, dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi pembelian. Nah, di sini berarti teman-teman bisa menjumlahkan terlebih dahulu dari 2000 ditambah 1400 ditambah dengan 2200 ditambah dengan 2600 ditambah dengan 3000 ditambah dengan 3400, kemudian dibagi dengan total transaksi. Di sini total transaksinya ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 transaksi. Nah, kemudian hasilnya dari ini yaitu 18.800 dibagi dengan 7 diperoleh hasil 2.542,86. Nilai persediaan akhir barang X pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah nilai persediaan akhir dikali dengan harganya, yaitu diperoleh Rp89.100.000. Seperti itu ya, sangat sederhana sekali metodenya. Silakan teman-teman mulai mencermati satu persatu metodenya, dan ketika teman-teman memiliki perusahaan, lebih menguntungkan memakai metode yang mana. Kita lanjut ke metode yang kelima, yaitu metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Harga persatuan barang dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang dagangan yang tersedia untuk dijual dengan satuan kuantitas nilai persediaan akhir periode adalah hasil kali kuantitas persediaan dengan harga rata-rata persatuan. Nah, weighted average method seperti apakah dia? Nah, di sini kita bisa lihat persediaan awal. Nah, ini transaksinya ya. Transaksinya ini, kemudian kalau metode rata-rata tertimbang itu kita menggunakan total dari nominal barang dagangan. Ini adalah 284.600.000 rupiah diperoleh dari 20 juta ditambah 28 ditambah 22 tambah 78 tambah 25.600 tambah 60 juta ditambah 51 juta, dimana kita harus menentukan harga rata-rata tiap kilo yang diperoleh dari total persediaan dibagi dengan total unit persediaan. Maka diperolehlah 2.518,57 dikalikan dengan 35.000 kilo. Hasilnya adalah 88.149.950 rupiah.
Nah, jika teman-teman mencermati, kalau metode rata-rata sederhana tadi adalah hasil penjumlahan dari ini ya. Ini harga persatuannya dijumlah dibagi dengan total ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau metode rata-rata tertimbang berarti teman-teman harus mengalihkan dulu 10.000 dikali 20.000 antara unit dan harga per tanggal transaksi, kemudian dibagi dengan unitnya, dibagi dengan ininya ditambahkan semua ini dijumlahkan. Nah, nanti diperolehlah harga persatuannya. Seperti itu. Yang keenam ada metode identifikasi khusus, specific identification method. Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi barang yang dipisahkan untuk proyek khusus, baik dibeli maupun dihasilkan. Nah, jika setiap barang yang dibeli dapat diberi label tanggal pembelian dan harga pokoknya, toko dengan mudah dapat mengidentifikasi dan menentukan biaya barang yang telah dijual. Jika perusahaan menerapkan metode tersebut untuk setiap persediaan yang dibeli, perusahaan menerapkan metode identifikasi khusus. Jadi, setiap barang mempunyai identitas harga pokoknya sesuai dengan tanggal pembeliannya. Ciri metode identifikasi khusus ini adalah aliran biaya atau harga pokok barang sama dengan aliran fisik barang yang dibeli. Dengan metode ini, setiap barang yang masuk diberi tanda pengenal yang menunjukkan harga satuan sesuai faktur yang diterima. Barang X yang masuk diberi tanda pengenal khusus sesuai kelompoknya masing-masing berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini saya contohkan ya. Bayangkan sebuah gudang beras. Di sebuah gudang beras itu banyak sekali karung-karung beras. Nah, setiap karung beras diberikan identitas khusus atau identifikasi khusus. Misalnya, karung yang satu diberi tanggal 15 Agustus. Karung yang selanjutnya diberi identitas 16 Agustus. Nah, seterusnya dalam satu gudang itu. Kemudian, ketika menjual, penjual menentukan, oh, saya ingin menjual yang tanggal 15 Agustus. Itu sudah ada identitasnya sendiri-sendiri. Jadi, ketika ingin menentukan persediaan akhir barang yang ada di gudang pada akhir periode, penjual hanya melihat barang apa yang tersisa, karung-karung dengan identitas tanggal berapa saja. Seperti itu contoh dari metode identifikasi khusus. Jadi masing-masing barang sudah diberi label sendiri-sendiri. Seperti itu. Kita masuk ke contoh. Sangat panjang ya. Berikut ini adalah data persediaan jenis barang X pada UD Cahaya Mulia pada bulan Agustus 2017. Nah, di sini ada persediaan awal, pembelian. Nah, totalnya ini setelah dilakukan perhitungan fisik atas sisa barang tanggal 31 di gudang masih tersedia barang X sebesar 35.000 kilo. Setelah dihitung secara fisik, sisa barang tersebut diidentifikasi dari tanda pengenal khususnya. Ternyata sisa barang X 35.000 kilo berasal dari kelompok persediaan awal bulan Agustus 10.000 kilo, pembelian tanggal 12 Agustus 10.000 kilo, pembelian tanggal 26 Agustus 15.000 kilo. Jadi nanti kalau teman-teman menemui soal itu sudah harus ada ini, dari sini sampai sini harus ada keterangannya. Ya. Baru bisa dikerjakan dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Nah, dari data ini kita bisa peroleh persediaan akhir barang dagangan perusahaan UD Cahaya Mulia sebesar ini. Dari data di atas, nilai persediaan barang X pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah 10.000 kilo dikali 2.000 rupiah, 10.000 kilo dikali 2.600 rupiah, 15.000 kilo dikali 3.000 rupiah, seperti itu. Nanti ini diperoleh hasil 91 juta. Ini adalah nilai persediaan akhirnya. Oke. Di sini hanya menambahkan harga pokok penjualan ya.
Kita lanjut ke metode yang berikutnya. 7. Metode persediaan dasar atau basic stock method. Persediaan dasar adalah persediaan yang secara minimal harus ada untuk mempertahankan kestabilan jumlah persediaan barang dagang suatu persediaan. Nilai persediaan barang dagang akhir periode dihitung sebagai berikut. Apabila kuantitasnya lebih banyak daripada kuantitas persediaan dasar, nilai persediaan adalah nilai persediaan dasar ditambah dengan harga pasar kelebihannya. Yang B, apabila kuantitasnya lebih sedikit daripada kuantitas persediaan dasar, nilai persediaan adalah nilai persediaan dasar dikurangi dengan harga pasar kekurangannya. Nah, agar teman-teman lebih memahami tentang metode ini, kita langsung saja ke contoh soalnya. Persediaan dasar barang X ditentukan sebanyak 20.000 kilo. Dengan harga per kilonya 2.400. Nah, di sini ada kasus persediaan barang X pada tanggal 30 Agustus 2017 sebanyak 35.000 kilo. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai persediaan akhirnya ya. Nah, harganya itu berapa 35.000 kilo ini? Nah, di sini ada perusahaan telah menentukan persediaan dasarnya itu 20.000 kilo. Maka dari itu 35.000 kilo diselisihkan dengan 20.000 kilo. Sisa ada masih 15.000 kilo. Nah, di sini 20.000 kilo dikali 2.400 hasilnya 48 juta. Dan harga dasar kelebihannya 15.000 kilo dikali dengan 2.400.000 rupiah, hasilnya 36 juta rupiah. Maka persediaan akhir barang dagangan adalah senilai 84 juta rupiah. Tuh. Kemudian kasus yang kedua, misalnya persediaan barang X pada tanggal 30 Agustus 2017 adalah senilai 15.000 kilo. Nilai persediaan barang X bisa dihitung sebagai berikut. Nilai persediaan dasar 20.000 kilo dikali dengan 2.400 hasilnya 48 juta. Berhubung di sini persediaan akhirnya tinggal 15.000 kilo, berarti kan dikurangi 5.000 kilo agar nanti hasilnya menjadi 15.000 kilo saja. Dikali 5.000 kilo dikali 2.400 hasilnya adalah 12 juta. Maka dari itu harga pasar tanggal 30 Agustus 2017 adalah 48 juta dikurangi 12 juta hasilnya 36 juta rupiah. Sampai sini paham ya? Jadi di sini nilai persediaan akhirnya 35.000 kilo adalah penjumlahan dari persediaan dasar ditambah dengan kelebihannya 15.000. Jadi ini jika dihitung 20.000 ditambah 15.000 adalah 35.000 kilo. Jika ini 20.000 dikurangi dengan 5.000 hasilnya adalah 15.000 kilo. Oke, kita masuk ke metode yang selanjutnya adalah metode taksiran laba kotor atau gross margin method. Pada metode ini, informasi yang diperlukan untuk menemukan nilai persediaan akhir adalah barang yang tersedia untuk dijual, nilai penjualan bersih atau neto, dan persentase laba kotor dari penjualan neto. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Nah, diperoleh data kegiatan usaha suatu perusahaan selama bulan Agustus 2017 antara lain sebagai berikut. Penjualan bersih 135 juta, barang yang tersedia untuk dijual 180 juta, laba kotor tahun-tahun yang lalu rata-rata 25% dari penjualan bersih. Berdasarkan informasi di atas, dapat dihitung nilai persediaan akhir barang dagangan bulan Agustus 2017 sebagai berikut. Barang yang tersedia untuk dijual yaitu senilai 180 juta,
hasil penjualan bersihnya 135 juta, kemudian laba kotor adalah 25% dari penjualan bersih, berarti 25% dikali 135 juta, hasilnya adalah 33.750.000 rupiah. Harga pokok barang yang dijual yaitu hasil penjualan bersih dikurangi dengan laba kotor, hasilnya adalah 101.250.000 rupiah. Nilai persediaan barang pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah senilai barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan harga pokok barang yang dijual, 180 juta dikurangi 101.250.000 rupiah, hasilnya 78.750.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode harga eceran atau retail method. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang langsung menangani konsumen seperti toko atau supermarket. Data yang diperlukan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah harga jual seluruh barang menurut harga eceran dan hasil penjualan yang telah terjadi. Langsung ke soalnya. Berikut adalah data kegiatan PT Multijaya pada bulan Agustus 2017. Disediakan data ada persediaan awal bulan Agustus, kemudian pembelian bersih, kemudian persediaan barang untuk dijual, hasil penjualan yang terjadi, nilai persediaan barang dagangan pada akhir Agustus. Harga pokok persediaan barang dagang tanggal 31 Agustus bisa dihitung sebagai berikut. Nah, di sini harga eceran persediaan akhir diketahui 4 juta rupiah. Ya. 4 juta rupiah, kemudian rasio harga pokok persediaan barang untuk dijual, taksiran harga jualnya seluruh barang menurut eceran 12 juta. Ini 12 juta dibagi 15 juta. Jadi persediaan barang ini 12 juta dibagi dengan 15 juta dikali 100%. Hasilnya ada 80%. Harga pokok persediaan barang akhir adalah 80%, astagfirullah, 80% dikalikan dengan harga eceran persediaan akhir 4 juta. Hasilnya adalah 33.200.000 rupiah. Harga pokok penjualannya yaitu 12 juta dikurangi 3.200.000, hasilnya adalah 8 juta rupiah. Oke, alhamdulillah itu tadi ada 9 metode sistem pencatatan fisik persediaan barang dagangan. Semoga teman-teman paham dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata ataupun dalam pembelajaran akuntansi tentunya. Tetap semangat terus, jaga kesehatan, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.